Cabang tak berapa? Sekarang ada 2 Om Dayat. Baru 2. Di Pengayoman, Sama? kemudian yang di BTP kita relokasi ke Jalan Perintis. Karena serang dokter-dokter UNAS. Betul. 1 tahun usaha itu tutup dan langsung memang di awal-awal itu langsung bikin 4 atau 5 cabang langsung kalau nggak salah. Langsung gas karena kan hitung-hitungannya enak kalau 5 cabang udah. Dibanding 1 cabang kan ya kalau 5 kan berarti dikali 5 ini omset. Dan enak ditulis di bio atau bio usaha. Nah syukurnya sebenarnya bergabung di komunitas TDA Makassar. Jadinya dapatlah circle sesama perintis. Sesama perintis usaha yang kalau kita merasa di usaha lagi tidak bagus, lagi down, pas ke TDA ternyata ada yang lebih tidak bagus lagi. Jadinya kita tapi dia survive. Karena itu poinnya sebenarnya. Karena bisnisnya dia pewaris. 3, 2, 1. Welcome to Omset, obrolan mantap seputar TDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali di podcast Omset, obrolan mantap seputar TDA. Di depan saya sudah ada Kakak Pungge dari Desdiser. Boleh disapa Kakak Pungge, teman-teman podcast kita? Halo teman-teman podcast Omset, obrolan mantap seputar TDA. Asik. Kakak Pungge, baik. Gimana kabar Kakak Pungge? Alhamdulillah sehat. Baru-baru sempat sakit karena cuaca juga, tapi alhamdulillah sudah membaik. Napa iki memang cuaca? Gak. Memang mudah-mudahan booster ta juga makin kuat di tengah cuaca ini. Kakak Pungge dari Desdiser. Sekarang bisa kita jelaskan biografi ta sama sedikit tentang Desdiser. Siap. Baik Om Dayat, jadi saya ini sebenarnya termasuk orang baru di dunia usaha, tapi memang Des ini memang usaha yang kesekian kali kami coba ikhtiarkan karena memang sebelum-sebelumnya itu ada bisnis-bisnis lain yang gagal. Jadi, karena memang sebelumnya saya itu seorang profesional yang bekerja di suatu perusahaan selama beberapa tahun, kemudian pas COVID resign dan memutuskan menjadi wirausaha dan waktu itu juga di 2019-nya sebenarnya sudah bergabung dengan TDA Makassar. Nah, di situ saya mulai bisnis beberapa tapi Des ini yang alhamdulillah saat ini masih berjalan dan insya Allah terus berjalan. Dulu profesional, kenapa Ki berhenti? Nah, saya tahu tempo hari kita kan dekat Ki dan saya tahu di multinasional kita tempo hari saya tahu kisaran gaji tak besar. Kenapa Ki tinggalkan dan masuk ke UMKM? Sitel Miki ceritanya dulu. Sebelum kita bahas, podcast hari ini disponsori oleh Buma Grosir, Dawata, dan Lahap Kalap. Logonya ada di bawah sini. Asik. Lanjut Kakak Pungge. Siap. Kenapa Ki tiba-tiba berhenti? Oke, sebenarnya bukan tiba-tiba juga Om Dayat. Jadi waktu itu saya kerja di salah satu multinasional company memang dan secara karir untuk orang profesional cukup jenjang karirnya cukup bagus sebenarnya. Tapi waktu itu saya kan bekerja di perusahaan sektornya namanya FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Jualannya itu semuanya permen. Dan saya waktu itu posisinya sebagai bisa dibilang area sales manager lah. Area sales manager. Nah, Indonesia Timur. Untuk wilayah kemana-mana sebenarnya Om Dayat. Pernah pegang di Medan, pernah yang terakhir di Luwu Raya. Yang terakhir di Luwu Raya, handle 14 kabupaten kota di area Luwu Raya termasuk Ol Sulbar. Sulbar dan Luwu Raya. Nah, waktu itu kan kami kan produknya kan permen. Saya itu bertanggung jawab untuk memastikan distribusi produk ini merata. Bahasa sederhananya waktu itu direktur saya bilang kalau saya berkunjung ke daerah Pungge, saya keluar dari hotel ada warung, produk kita ada di situ. Nah, itu tanggung jawabnya saya. Tapi pada saat COVID masuk ke Indonesia, waktu itu tahun 2020 saya ingat saya masuk di awal-awal tahun, mungkin Februari atau Maret, penjualan itu turun sampai sisa 25%. Penjualan permen 20%. Nah, karena waktu itu kan anak sekolah libur. Kemudian orang takut batuk waktu itu, jadinya menghindari yang manis-manis, yang gula-gula dihindari waktu itu. Akhirnya turun lah. Tapi sebenarnya resignnya bukan karena penurunan omsetnya, tapi karena ada salah satunya pengaruhnya dari situ. Cuman waktu itu ada nilai-nilai yang saya pegang secara pribadi yang sudah tidak lagi selaras dengan keperluan perusahaan.
Oke. Nah, makanya waktu itu memutuskan lah untuk resign dan memang di 2020 itu sudah setahun bergabung di TDA, belajar sama teman-teman pengusaha di TDA, tapi saya belum punya bisnis waktu itu. Jadinya resign lah dan mulai berbisnis Om Dayat, seperti itu. Asik. Ini kalau orang yang punya akidah begini asik. Dia teguh. Tapi dapat juga pesangon toh. Sebenarnya waktu itu belum tidak bagus-bagus amat. Nah, Pesangon ada. alhamdulillah. Kita berapa tahun tadi? Saya manajemen trainee itu, jadi saya lewat jalur manajemen trainee waktu itu, program MT namanya. 3 atau 4 tahun kalau tidak salah. 3-4 tahun. Iya. Oke. Nah, langsung move ke UMKM. Siap. UMKM kan kita batas 50 miliar setahun kita masuk UMKM. Ya. Oke. Kita nanti kan bahas termasuk operasional. Siap. Tapi sebelum masuk itu, sekarang kita develop Days. Siap. Bisa dijelaskan sedikit positioningnya Days di Sir? Baik, jadi Days ini diawali saya bersama istri, awali dari pre-order dari rumah. Waktu itu Oke. kami awal menikah kontrak rumah di lorong-lorong, tepatnya di Jalan Bung. Mungkin kalau Om Dayat tahu lah Jalan Bung, pengusaha Jalan Bung juga di sana. Nah itu kami awali Days ini lewat pre-order Ya. selama 1 tahun. Jadi 1 belum tahun. ada outlet dan belum ada ready stock. Semuanya kita terima pesanan lewat WhatsApp, H+1 baru bisa dikirim Om Dayat. Jadi waktu Oke. itu memang secara positioning diawali Days ini tidak ada positioning. Oke. Justru kita mengawali untuk mencari Ah. yang fit sama marketnya ini positioningnya seperti apa. Nah baru kemudian karena kami pelajari setahun itu banyak orang yang pesan untuk kasih hadiah ke orang lain. Nah akhirnya kita putuskan lah positioningnya Days ini hampers atau gift. Jadi Dessert gift. Gift dessert. Jadi jadinya orang beli untuk orang lain waktu itu. Akhirnya kita putuskanlah 2023 buka outlet di BTP. Buka outlet di BTP. Tapi sekarang kita repositioning. Oke. Jadi cafe dessert. Cafe dessert. Tapi tidak menghilangkan hampersnya juga tetap ada. Jadi ada dine-in-nya. Jadi sekarang sudah ada dine-in-nya, sudah ada minuman-minumannya, sudah ada makanan beratnya. Jadinya repositioning menjadi cafe dessert jadinya. Cafe dessert. Betul. Tapi online tetap jalan. Online, gift-nya, WhatsApp tetap jalan. Persentasenya offline online tak berapa? Kalau untuk sekarang offline jauh lebih besar dibanding yang sebelumnya. Oke. Sebelumnya waktu belum masih hampers, masih jualan hampers memang lebih banyak di WhatsApp. WhatsApp. Bukan di ojol justru, lebih banyak di WhatsApp karena orang mau request kartu ucapan biasanya. Jadi model bisnis tak salah satunya maintain database. Betul, Oke. betul sekali. Sampai sekarang kita maintain database-nya. Nah, sekarang cabang tak berapa? Sekarang ada 2 Om Dayat, baru 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Pengayoman, Sama? kemudian yang di BTP kita relokasi ke Jalan Perintis. karena serang dokter-dokter UNAS. Betul. Iya dong. Iya betul Dokter Unhas pasti orang yang berkunjung ke rumah sakit betul, sekaligus karena di BTP kan outletnya kecil orang nggak bisa dine in sementara Ah. kita sudah repositioning tadi Oke. ke cafe dessert. Jadi cari tempat lebih luas lebih strategis Nah. dan lebih dekat dari rumah sakit dari kampus dan Dan lain-lain. jalan poros. Betul. Nah, saya pernah ke outlet tak yang Pengayoman. Kita kan Ya. nanti akan bahas operasional Kakak Pungge. Saya lihat, ini Days ada orang housekeepingnya. Betul. Saya bilang, outlet yang cuma dine in satu tempat, ada orang housekeeping Betul, itu yang cleaning bantu, ya. Siap. Berarti dikerja baik ini hospitality-nya. Hospitality kan menyangkut tentang servis, kebersihan dan lain-lain selain produk ya. Saya bilang, serius banget. Padahal kalau kita itu kan bisa merangkap ke Betul, outlet ya. sama housekeeping. Betul. Ya. Kenapa rela keluarkan budget untuk housekeeping tak? Bagus sekali pertanyaan Tina Om Dayat. Karena sebenarnya housekeeping ini atau cleaning service ini kami adakan memang salah satu service atau sebagai value-nya Days Oke. sebagai cafe dessert. Ini sebenarnya pertimbangannya karena segmentasi pasarnya kami itu mayoritas dan memang kami sasar itu ibu-ibu yang kelas ekonominya menengah ke atas. Jadi ndak ada UMR nongkrong di tempat tak? Ada juga. Ada dong. Semua kalangan lah. Semua bisa. kalangan. Kan UMR masuk menengah ke atas. Iya lah. Nah, kalau saya bilang atas saja itu berarti tidak ada. Ya oke. Jadi karena segmen pasar itu, jadinya kami mau menonjolkan pelayanan tentu saja. Karena kan kalau krunya kami yang membersihkan, khawatirnya mengganggu secara kasat mata di
bisa dibilang sterilnya ini produk yang dihidangkan. Dan operasionalnya. Betul, karena ini kan kita produknya dessert, ada cake, ada cookies dan lain-lain. Nah itu kan dihidangkan. Khawatirnya orang yang datang itu kurang nyaman. Kalau habis pegang lap, kemudian pegang lagi alat-alat untuk ngambil pesanannya orang. Ya. Seperti itu saya melihat. Karena salah satu item penting dalam kuliner itu kan cleanliness dan itu memang yang Des jaga di. Betul. Nah makanya kalau saya lihat memang di tempat tak beberapa detik setelah orang tinggalkan dia langsung bersih. Langsung bersih. Kalau tempat lain kan masih makan bersihkan mie. Betul. Enggak dong. Enggak dong. Tidak dong. Tidak. Agak lama dia kalau enggak ada housekeepingnya. Makanya saya saran ke teman-teman yang punya tempat besar tahu dong, mestinya ada mie housekeepingmu ini besar sekali tempatmu. Saya kadang sarankan teman-teman, saya bilang iyo, karena repot sekali mie dengan quantity customer yang besar. Betul. Nah, sekarang Kakak Pungge, kita kan move ini Kakak Pungge dari profesional ke wirausaha. Saya dulu orang servis juga Kakak Pungge, tapi pas saya develop bisnis sendiri, kenapa agak sulit benahi servisku di operasionalku. Nah, ternyata ada game yang berbeda ketika orang di corporate sama orang di UMKM, wirausaha. Nah, bagaimana menurut Tak? Apakah terjadi di kita juga? Terjadi sekali Om Dayat. Jadi waktu tahun-tahun pertama saya memutuskan untuk berwirausaha, itu kan saya awalnya jualan esteller sama teman, berparat sama teman yang punya produknya. Saya bantulah, karena kan ceritanya dalam tanda kutip saya ini orang profesional, manajer lagi. Jadinya merasa dalam tanda kutip punya bekal keilmuan untuk manajerial, untuk handle ini bisnis. Akhirnya join lah sama teman jual esteller, teman bikin produk, saya bantu di pengelolaannya. 1 tahun usaha itu tutup dan langsung memang di awal-awal itu langsung bikin 4 atau 5 cabang langsung kalau nggak salah. Langsung gas karena kan hitung-hitungannya enak kalau 5 cabang udah dibanding 1 cabang kan ya kalau 5 kan berarti dikali 5 ini omset. Dan enak ditulis di bio atau bio usaha. Iya dong. Nah, akhirnya di tahun pertama itu sempat jatuh mental sebenarnya. Karena kan ternyata di dunia profesional itu semua senjatanya lengkap. Untuk bikin strategi itu lengkap senjata. Oke, sepakat. Musuhnya dari jauh kita ada basokanya, yang dekat kita punya juga pistolnya. Tapi di dunia, karena memang kita naik ini kapal perang waktu itu. Di UMKM kita naiknya rakit bambu Dayat. Jadi sedikit dihantam ombak oleng kapalnya. Iya. Nah itu yang kita tidak siap di situ. Nah syukurnya sebenarnya bergabung di komunitas TDA Makassar. Jadinya dapatlah circle sesama perintis. Sesama perintis usaha yang kalau kita merasa di usaha lagi tidak bagus, lagi down, pas ke TDA ternyata ada yang lebih tidak bagus lagi. Jadinya kita tapi dia survive. Karena itu poinnya sebenarnya. Karena bisnisnya dia pewaris. Ya siapa tahu. Karena enggak semua di TDA perintis dong, baik pewaris. Tapi siap. Ada kewarisan. Oke. Nah, ya itu makanya kenapa ini gamenya beda. Bahkan saya sempat ambil kesimpulan bilang kenapa di orang profesional yang move bikin bisnis itu pasti gagal. Tapi ketika kita tumbuh growth butuh orang profesional tarik. Oh ternyata itu tadi beda gamenya ini. Beda. Itu menurutku saya. Lebih ke mental juga sebenarnya. Lebih ke mental entrepreneurship-nya ini tidak ada waktu itu. Jadi kami waktu di profesional budget sudah disiapkan dan harus dihabiskan. Pas bikin merintis usaha sendiri, apalagi mungkin di awal-awal belum terlalu bagus secara permodalan, akhirnya kan kita mikir-mikir untuk keluarkan budget karena pikirkan ini nanti habis tidak berdampak. Nah, kalau di profesional kita tidak terlalu pikir, mau habis paling kalau gagal kan dimarahi saja. Bulan depan tanggal 1 kita start lagi sama-sama. Karena buka kontak. Nah, itu. Ya. Begitu Dayat. Nah, kalau kita kan ditakar nih, 3% nah budget marketing. Betul. Nah, sedangkan teman-teman udah mulai hitung. Kalau 3% keluar begini harus masuk nah. Betul. Khususnya perbankan biasa begitu. Uang keluar, uang masuk. Aduh, berat. Betul. Oke, Kakak Pungge. Lanjut lagi terkait tentang dessert. Bagaimanakah market share-nya itu dessert di Makassar? Jangan Indonesia Timur, jangan Indonesia. Lebih spesifik mungkin kalau kami mengamati itu di Makassar saja dulu Om Led. Kalau di Makassar sebenarnya secara market size-nya ya, ukuran pasarnya dulu ini cukup besar dengan segmen yang kami sudah susun itu ibu-ibu menengah ke atas. Jadi memang kami spesifik menyasar ibu-ibu menengah ke atas.
Nah, itu jumlahnya cukup besar di Makassar karena di Makassar itu kan banyak kota-kota penyangga, Oke. kabupaten-kabupaten penyangga yang justru yang banyak uangnya tuh di kota dan kabupaten penyangga ini. Di luar daerah Makassar yang justru orang yang punya uang, tapi belanjanya di Makassar. Khususnya weekend. Khususnya weekend, Ya. belanjanya itu di Makassar mereka. Belum lagi kalau anak-anaknya sudah lulus SMA, kuliahnya di Makassar dan mereka punya uang jajan besar. Nah, itu yang menjadi apa yang kami lihat, sehingga DES ini potensinya cukup menarik untuk dikerjakan karena memang secara market size cukup besar untuk segmen pasar itu. Belum lagi segmen pasar untuk hampers, perilakunya ibu-ibu ini untuk saling memberi hadiah itu cukup tinggi dan banyak momentum untuk mereka saling memberi hadiah, menikah, akikah, macam-macam, temannya wisuda, macam-macam, temannya sakit, itu kita layani semua untuk pemberian hampers ini, belum lagi lebaran dan lain-lain. Jadi salah satu revenue channel tak by moment di. Betul. Oke. Untuk hampersnya. Nah, setahu kalau di share itu bahan bakunya cepat rusak. Ya, betul. Kalau di days berapa persen waste tak dan bagaimana cara operasional tak cegah itu waste? Oke. Nah, kalau waste kami di days itu kami batasi 5% dari total penjualan untuk produk yang waste yang memang kadaluarsa. Tapi untuk mengelola 5% ini kami tidak apa namanya untuk nol juga waste-nya. Tetap harus ada waste-nya, kita kasih budget di situ karena khawatirnya justru kalau tidak ada yang waste, khawatirnya potensi penjualannya tertutup karena kan khawatirnya kita kurang batasi stok dengan nol waste. Jadinya stok di display itu kosong-kosong karena kita khawatir kalau terlalu banyak jadinya waste. Jadi kami batasilah budgetnya 5%. Nah, kami paling kelola dengan cara memang mengelola database-nya. Database penjualan per item, database penjualan per jam, database penjualan per day, itu kami semua punya dan kami review setiap pekan. Jadi kami weekly meeting itu sama tim, sama supervisor di outlet untuk bahas data produk apa lagi bulan ini yang kira-kira kita pertimbangkan untuk turunkan produksinya atau bahkan di discontinue. Kalau misalnya kita produksi, kita anggap ini produk bagus tapi ternyata peminatnya tidak terlalu banyak. Akhirnya kita putuskan biasanya discontinue produk atau tidak dijual lagi. Kalau memang kita produksinya harus banyak, karena kan ada beberapa item produk Om Dayat tidak bisa diproduksi sedikit. Oh iya, betul. Ada minimumnya memang. Nah, ini biasanya kalau tidak terlalu laku dan terlalu banyak waste-nya lewat dari 5% tadi, kita take down dari display, tidak diproduksi lagi. Paling dikelola pakai data saja. Nggak kayak penjual donat yang kalau malam harus dibuang. Atau yang dibuang ada kasih diskon. Kalau kami justru mengelolanya juga waste-nya, kalau sudah 2 atau 3 hari di display, kita tawarkan diskon ke pelanggan, tapi tidak naik di konten Om Dayat. Jadinya kasir yang menawarkan. Berarti offline. Yang datang langsung kita tawarkan beberapa produk sampai 25-30% itu diskonnya. Tapi kami sampaikan ke pelanggan kalau ini produk sudah 2-3 hari harus langsung dimakan. Tapi ada jamnya. Tidak ada jamnya kalau tergantung produknya, kalau ada di display yang 2-3 hari itu kita tawarkan diskon ke pelanggan sampai 30%. Tapi kita sampaikan ini tidak bisa disimpan lagi di kulkas. Harus dimakan. Ya oke, tapi masih bagus. Masih bagus. Nah, oke. Tidak bisa lagi di stok di kulkasnya di rumahnya sampai 3 hari. Tapi kan jarang toh dari stok karena kan laku-laku terus kan. Alhamdulillah. Kelihatannya. Baik, terkait operasional. Kan kuliner itu kompleks sekali. Belum teknik cegah waste-nya, teknik FIFO-nya, apalagi kita banyak toh item apalagi tentang keju dan lain-lain. Nah, bagaimana cara lead orang untuk bereskan operasional itu supaya semua SOP working instruction itu jalan. Siap. Jadi di DES memang itu jadi ini juga sebagai mungkin advice ke teman-teman yang startup yang baru merintis, memang harus turun langsung memang membuat sistem yang baik di bisnis khususnya di operasional. Karena tidak bisa langsung jalan sendiri nih apa-apa. Memang harus kita yang turun, kemudian merekam semua yang terjadi, kemudian dibuatlah menjadi sistem. Nah, sistem di kami itu
kami susun SOP. Jadi kami tuh punya satu buku panduan operasional namanya. Oke. Buku panduan operasional isinya standar operasional prosedur dan working instruction tadi. Ya. Working instruction ini memang gunanya untuk menjaga kualitas. Jadi tidak boleh beda tangan beda rasa. Betul. Semua harus sama kualitasnya. Dan di setiap working instruction ini, setiap instruksi kerja ada bukan cuma cara bikinnya, tapi juga waktunya. Oke. Jadinya selain menjaga kualitas sama, kuantitas juga sama. Karena bisa jadi saya yang bikin sama Om Dayat bikin sama kualitasnya, tapi 1 jam saya bisa bikin 10, Om Dayat cuma bisa bikin 5. Nah makanya di working instruction itu kita tulis juga waktunya per proses, Oh, supaya iya, kuantitas juga sama semua orang. Betul, Walaupun betul. memang butuh jam terbang biasanya kalau kuantitas, Ah. tapi kalau kualitas selama mengikuti working instruction harusnya sama kualitasnya. Nah itu yang kita jaga, tapi memang harus disiapkan memang alurnya. Alurnya. Dan terekam semua sistem ini SOP, WI, kemudian dan inti dari sebenarnya sistem operasional ini dampaknya sebenarnya membuat alur proses ini berkesinambungan. Artinya sesuai tahap, tidak bolak-balik orang kerja, termasuk mengatur umur persediaan. Karena kan kami punya satu orang khusus yang mengerjakan stok, yang mengelola stok di gudang itu. Stock of name, ya. Dia yang bertugas untuk memastikan stok tidak boleh kosong, Oke. tapi tidak boleh berlebihan. Kalau di kami itu batasnya stok itu umurnya 14 hari. 14 hari. Tidak boleh lewat 14 hari dalam gudang stoknya. Karena ganggu cash flow. Karena mengganggu cash flow, karena 14 hari harus dibayar. Besok bayar. Nggak salah, memang begitu. Ah, Kalau lewat 14 hari berarti sudah dibayar tapi stoknya belum terpakai. Oke. Nah, ini yang mengganggu cash flow tadi. Nah, itu pertimbangannya kami kenapa stok di gudang harus 14 hari. Dan kalau kosong potensial loss. Betul, kalau kosong di sisi lain kalau kosong potensial loss juga. Apalagi betul. yang produk-produk yang Pareto tadi. Oke. Seperti itu, Om Dayat. Makanya saya kadang diskus sama teman-teman TDA juga bilang, kalau baru-baru setahun 2 tahun, jadikan diri kita ini mau di operasional mau di bisnis. Betul. Sambil benahi Harus. yang lain-lain. Jangan sering-sering tinggalkan. Betul, jangan langsung Ya. banyak sekali mau autopilot nih. Kan sistemnya tahu Iya. yang autopilot. Nah, ganti pilot sih lebih tepat. Jadi kita posisinya di desk, kita posisikan diri kita sebagai apa? Sebagai general manager. GM. Istri saya yang menjadi manajer operasional. OM, operational manager. Satu tingkat di bawahnya? Satu tingkat di bawahnya ada supervisor hospitality, satu Oke. orang, sama supervisor di produksi. Nah, di bawahnya baru staff-staffnya. Produksi. Betul. Nah, jadi satu outlet itu berapa tim tak di situ? Kalau di satu outlet itu ada 10-an orang sekarang. 10. Karena di produksi kalau tidak salah ada 6 orang. Di produksi di hospitality 5 orang. Berarti sekitar 10 bisa menghasilkan puluhan juta sehari nih. Puluhan juta sehari. Amin. Amin. Saya agak berpikir karena ratusan kalau kami sih. UMKM 50 Betul, miliar ke UMKM. bawah. Pokoknya kita harus Akhir masih- tahun ini Om Dayat. Nah, sekarang kuartal 4. Betul. Des sudah jalan setahun tadi, Dik? Sudah jalan dari 2023 sebenarnya. 2023, tapi propernya itu Di 2000 tahun ini sebenarnya baru kami 2025. repositioning tadi. Nah, gimana Des penjualan secara keseluruhan sama isu-isu terkait bahwa turun daya belinya orang. Oke. Nah, terus ketika turun kan ada biasa teman-teman itu toh percaya dirinya itu dipengaruhi sama omset Kakak Pungge. Betul. Itu psikologis pasti berpengaruh. Ya, makanya bagusnya memang tuh kalau pengusaha tuh paling pertama itu mental memang, yang kedua Memang. mindset, Iya. 3 resource. Kalau Betul. saya, Ya. nah kalau jangan juga mental. Nah, betul. Orang begitu kan biasa mak gas terus, jangan dulu. Nah, kalau itu tadi kuartal 4 tak isunya, gimana di penjualan turun ke daya beli di? Saya tidak Ji, saya turun Ki. Iya. Nah, gimana cara tak hadapi dan ketika ngaruh daya beli, gimana cara tak atasi untuk kasih naik lagi? Siap. Kalau di kami itu sebenarnya karena saat ini kami lagi fokus tahun ini kan sebenarnya kami fokusnya di sistem operasional memang. 2025 ini DES itu fokusnya di manajemen operasional memang. Tahun depan kita fokusnya nanti di manajemen SDM.
Oke. untuk di 2026. Nah, artinya karena kami sudah punya fokus secara sales ini kan alhamdulillah sampai hari ini cukup stabil walaupun ada beberapa momentum yang naik banget, ada beberapa momentum yang memang turun sekali. Tapi kalau dipengaruhi sama kemarin isu-isu ekonomi, Days sebenarnya karena tadi segmen pasarnya ibu-ibu menengah ke atas, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap isu ekonomi. Justru yang berpengaruh itu kemarin waktu demo-demo besar di Makassar. Oh iya betul. Karena ibu-ibu tidak berani keluar, apalagi kebanyakan naik mobil, macet lagi ke Pengayoman. Takut kan orang kemarin kemana-mana. Belum lagi sempat anak sekolah itu di rumah. Kan kalau anak sekolah di rumah itu kan mamanya yang sekolah. Jadinya tidak keluar mamanya. Nah itu berpengaruh juga ke sales. Tapi kalau secara makro, alhamdulillah Days tidak terlalu berdampak secara makro. Karena memang kan kita punya mayoritas masyarakat itu di Indonesia yang banyak itu kan menengah ke bawah orangnya. Yang menengah ke atas itu orangnya sedikit. Nah itu yang berpengaruh itu secara kondisi ekonomi itu justru yang kayak kita ini yang menengah ke bawah Om Dayat. Iya, tapi kan kalau yang menengah ke bawah itu kan kata orang itu kan fleksibel Ki. Maksudku, yo hari ini saya tutup, mungkin bangkrut, bulan depan bisa buka lagi. Betul. Karena fleksibel. Betul. Nah, itu tadi terkait gambarannya Days tentang kondisi ekonomi dan mental untuk menghadapi sales penjualan. Nah, sekarang 2 cabang tak itu sesuai bisnis plan yang kita rancang di akhir tahun kemarin. Awal tahun kemarin sesuai bisnis plan untuk bikin 2 cabang tapi satunya relokasi sebenarnya. Oh relokasi, oke. Tapi ini sudah sesuai plannya kami untuk pembukaan cabangnya ya. Karena ada juga plan-plan lain yang tidak sesuai. Kalau untuk pembukaan cabangnya sudah sesuai. Karena memang bagus memang pengembangan itu buka cabang memang diplankan. Betul. Jangan harus. sampai ada ruko kosong di situ deh. Betul. Nah, kan ada uangnya. Bagaimana Days tahan ego-ego begitu? Kalau di kami sebenarnya memang tidak pakai ego. Oke. Karena kami sudah punya forecasting di awal. Kelihatan saya yang ego. Syukurnya sebenarnya ada waktu profesional kemarin ada ilmu yang bisa diterapkan khususnya di pengelolaan database, data analis. Belum lagi memang basic akademisnya saya pribadi di manajemen keuangan. Jadinya memang di plan awal tahun itu forecastingnya bisa dibilang cukup rapi lah. Jadinya kita on the track saja. Jangan kalau dipanas-panasi lagi sama keadaan. Apalagi di komunitas. Kan di komunitas itu kasih motivasi terus. Kadang-kadang motivasinya kalau diikuti semua juga ya tidak jadinya kita tidak on the track lagi. Apalagi betul. Banyak kelas belajar sekarang macam-macam. Jadi kita karena sudah punya perencanaan di awal, sudah punya forecasting, jadinya kan memang plan gunanya untuk kita sampai dulu sebelum jalan. Itu kan gunanya plan. Sampai dulu sebelum jalan. Jadinya kita ikuti saja yang sudah diplankan seperti itu. Oke. Yang paling fleksibel di teknisnya saja, tapi tetap sama goalsnya. Seperti itu Om Dayat. Kalau saya tanya selain gift dessert, apa value utamanya Days selama berdiri di Makassar? Siap. Kalau kami itu value utamanya sebenarnya kalau mau kan ini kan seperti Om Dayat. Orang ini kan saling memberi hadiah ini. Yang dikasih hadiah, hadiah apapun yang dikasih, biasanya umumnya orang senang. Hadiah apapun yang saya kasih, Ki. Misalnya Om Dayat saya kasih Ki jaket. Secara umum harusnya Om Dayat senang. Meskipun mungkin koleksi jaket tadi rumah banyak dan mungkin lebih mahal. Tapi karena saya kasih jaket senang biasanya. Nah, yang memberi ini belum tentu bangga Om Dayat kasih hadiah. Yang memberi itu belum tentu bangga dengan pemberiannya ke orang. Nah, ini yang mau kita angkat. Bagaimana caranya orang selain yang diberi senang, yang memberikan ini bangga terhadap pemberiannya. Nah, itu yang kita mau create value-nya di Days ini. Kalau saya biasanya brief ke teman-teman itu jadikan satu redaksi yang saya bahas tadi itu sharing happiness with pride. Jadinya orang kasih kebahagiaan ke orang lain dengan rasa bangga. Bukan cuman asal kasih hadiah. Berarti untuk jaket. Memang valuable banget Ki kalau bahasa istilah kulinernya value for money. Betul. Days dessert. Oke. Saya mungkin tambahkan sedikit Om Dayat soal value ini. Memang harus turun dan
semua tim pahami value itu, orang produksi supaya dia tidak salah-salah produknya. Karena kan kita mau sharing happiness with pride ini. Jangan sampai salah-salah produknya, orangnya yang dikasih tidak happy, yang dikasih yang memberi jadinya malu, enggak bangga. Nah, begitupun yang mengemas. Kadang-kadang awal-awal kan kita juga sering lupa kartu ucapan. Nah, kartu ucapan ini penting sekali di gift. Ya. Jauh lebih penting dibanding produknya. Kartu ucapan ini kalau gift ya. Nah, itu kadang fatal kesalahannya kalau produknya semua lengkap, pitanya, goodie bag-nya semua lengkap, tapi kartu ucapannya lupa. Nah, di situ sebenarnya mau sampaikan orang. Seperti itu Om Dayat. Nah, sekarang kita tadi dengar Kakak Pungge rapi sekali operasionalnya, greetingnya oke, template-nya ada. Nah, itu kan salah satu bagian dari operasional. Bagaimana caranya supaya konsisten Ki ini kru jalankan Ki itu tadi semua yang kita terapkan? Jadi di Desi Tom Dayat secara struktur organisasi kan sebenarnya kami juga ada divisi finance yang di-lead oleh saya sendiri. Di bawah saya ada accounting, kemudian ada HR yang diisi masih satu orang di situ yang memang sebagai officer. Mengurusin semua perihal SDM. Nah, tapi satu-satunya divisi yang punya SPV itu operasional. Dan bahkan ada 2 SPV-nya. Hospitality 1 orang, produksi 1 orang. SPV ini kan memang bertugas untuk mensupervisi bagaimana supaya WI dan SOP itu dijalankan setiap hari dengan benar. Dia yang mengawasi 2 orang ini. Dan memang mereka setiap hari brief ke tim. Jadi briefing di level staff itu setiap hari dilakukan oleh SPV. Tidak lewat dari 30 menit. Setiap hari 30 menit brief. Ingatkan kembali, biasanya membahas isu kemarin ada apa yang terjadi, kemudian dicek kembali apakah karena isu itu karena ada kesalahan di WI atau di SOP itu kembali direview untuk memastikan jalan dan memastikan isu itu setiap hari sampai ke SPV supaya langsung kan ini kan sebenarnya hal-hal teknis yang harus setiap hari diperbaiki langsung sama SPV-nya. Nah, SPV ke kami, ke manajernya, ke manajer operasionalnya itu weekly meeting dia. Untuk supaya manajernya ini dapat informasi harian itu dari SPV. Selama 1 minggu itu dia collect informasi, dilaporkanlah ke manajer operasionalnya. Mereka itu weekly meeting setiap hari Senin 1 jam saja. 1 jam. Nah, dan mereka memang saya buatkan grup namanya tim SAR Om Dayat. SAR itu Senin ada rapat. Supaya dia ingat. Iya, bukan tim SAR bencana ya, bukan. Nah, ini tapi memang untuk tanggulangi bencana juga sih. Iya. Jadi SAR itu Senin ada rapat. Nah, mereka setiap Senin meeting cukup 1 jam untuk membahas isu-isu 1 pekan yang dikolek sama SPV-nya setiap hari. Nah, biasanya isu yang weekly meeting ini naik lagi ke GM-nya untuk monthly. Kita bahaslah kembali apakah sudah on the track bulan ini, kemudian apa lagi yang mau kita bikin di bulan depan. Seperti itu sih Om Dayat. Untuk menjaga ya. Jadi memang harus ada dan kami juga punya salah satu core value di DACE itu di internal itu memang budaya mendengar. Nah itu kalau tidak jalan itu budaya mendengar dan tidak dibiasakan memang tidak bisa clear brief karena kalau kita tidak mau mendengar juga isunya seperti itu. Nah, makanya kegiatan operasional ya memang kegiatan yang harus dijagai tiap hari. Harian. Karena kegiatan yang membosankan terang karena berulang. Nah, dan itu tiap hari makanya diciptakan kata disiplin. Asik. Mas. Iya makanya disiplin itu melakukan hal yang berulang. Nah itu susah. Disiplin betul, itu susah sekali. Serius. Karena tingkatannya disiplin kan konsistensi. Asik. Nah kami supaya disiplin itu memang value yang tadi itu harus turun ke karyawan. Supaya dia tahu kenapa harus setiap hari konsisten. Kenapa harus setiap hari disiplin. Jadi harus paham value-nya ini Des apa konsekuensi kalau dia tidak disiplin. Nah di sisi lain kan itu supaya secara mindset dan kesadaran diri kan kita tanamkan itu. Tapi kan ini kita tidak bisa harapkan orang sadar diri terus. Jadi tetap harus ada pengawasan sama SPV-nya ini. Ya betul. Nah SPV inilah yang dipegang sama manajer operasional tadi. Yang setiap hari memang di brief seperti itu. Berarti cara ngukurnya pakai KPI? Pakai KPI kalau sekarang kami. Seperti itu. Sekarang kan kita bahas nih tadi operasional secara menyeluruh ke Kapung Geto, mulai dari leveling staff sama kru.
Nah, salah satu yang paling menarik di industri kuliner itu masalah komplain dan handling komplain. Ya. Berapa persen komplainnya di Days dan bagaimana cara kita mitigasi komplain? Oke. Baik. Nah, kalau komplain di Days itu kebanyakan itu soal karena begini Om Dayat, ini kan memaintain segmen pasarnya Days itu unik juga memang. Oke. Karena tadi ibu-ibu menang ke atas, tentu saja punya pendekatan khusus dan punya perilaku atau mungkin secara personalnya memang berbeda dengan market-market yang lain. Butuh cepat, butuh sesuai memang betul-betul sama karena memang dia bayar cukup mahal untuk memesan produk-produknya Days. Apalagi Jadi memang- orang Makassar? jangan rasis. Tidak dong. Seperti itu. Iya. Kalau di kami untuk menghandle komplain itu memang selalu kami brief ke tim dan itu juga salah satu yang kami pajang di outlet itu ada value. Kan kita itu punya value company sama value untuk pelayanan memang. Jadi memang kita buatkan sendiri ini value untuk pelayanan. Nah, salah satunya itu adalah setiap ada orang komplain itu kita selalu awali dengan minta maaf. Terlepas siapa yang salah. Karena kan kadang-kadang juga bukan kita yang salah. Memang ekspektasinya pelanggan yang di luar dari yang sudah yang standarnya kami. Nah, tapi tetap harus kita minta maaf. Kemudian kami memang menyiapkan budget free product. Tentu saja budgetnya tidak kita siapkan produk yang tidak terlalu tinggi budget, tapi cukup untuk mempengaruhi meredam amarahnya customer. Dalam hal ini kompensasi. Nah, itu kita berikan juga. Terlepas kita salah atau tidak salah dulu nih, supaya enak komunikasi sama pelanggan yang komplain tadi itu. Nah, tapi kebanyakan komplain di Days itu, tapi alhamdulillah sekarang juga sudah menurun karena kami juga catat kan. Jadi kan di KPI-nya kami itu selain improvement perbaikan, juga memang mencatat dosa-dosa supaya berkurang dosa-dosanya ini kru. Iya, betul. Jadi dicatat yang tadinya 10 kesalahan atau 10 komplain, bulan ini maunya turun berapa. Nah, itu kita kasih komitmen biasa ke tim, komitmennya berapa yang komplain bulan ini tuh. Nah, itu tapi kita kasih juga senjatanya dengan free product tadi. Kompensasi. Kita kasih juga brief bagaimana menghadapi pelanggan dan memang kita buatkan juga pelatihan-pelatihan untuk hospitality memang untuk kru-krunya kami. Apalagi sama-sama perempuan ini saling berhadapan. Nah, punya egonya masing-masing toh. Tapi kita tetap harus ramah ke pelanggannya itu tadi. Oke. Nah, itu tingkat komplain di Days itu alhamdulillah saat ini sudah mulai turun karena kita perbaiki terus. Biasa di musim hujan yang biasanya banyak komplain lama karena susah cari driver. Oke. Nah, itu mungkin dirasakan jelas sama teman-teman FNB kalau musim hujan. Dan kami tidak menyediakan driver internal. Semuanya lewat pakai ojol. Nah, itu tinggal membahasakan saja, mengkomunikasikan lebih ke memfollow up sih Kak. Mohon maaf ini sudah 2 kali ditolak sama ojol untuk pengirimannya, belum dapat lagi sampai ini. Oh, kalau Seperti itu. komplain pelayanan, komplain salah order, alhamdulillah kayaknya masih aman, masih bisa. aman, Yang alhamdulillah kalau masalah produk nih. Kalau yang produk lari. alhamdulillah bisa dibilang mungkin ada 1-2 kali tapi tidak fatal sih. Misalnya produknya basi atau produknya rusak dan lain itu tidak sampai begitu. Biasanya lebih ke ekspektasi sih Om Dayat. Kemarin ingat saya ada salah satu orang influencer yang ke Days makan tiramisunya Days. Dan dia lebih ke kasih masukan sih lewat DM. Saya penikmat tiramisu. Biasanya makan tiramisu itu rasanya begini, tapi di Days rasanya tidak begitu. Lebih ke perbedaan ekspektasi saja sebenarnya. Tapi customer begitu adalah customer yang sayang sama brand, Betul. langsung menyampaikan Kami lewat senang DM. sekali sebenarnya kalau ada lewat DM atau yang lewat kasir seperti itu. Itu justru kita kasih kompensasi juga. Makanya kadang pengusaha kuliner itu harusnya selalu edukasi. Jangan, karena ada customer itu dikomplain di aplikasi, terus di DM kita lagi. Betul. Jadi ratingnya turun, kita keluar kompensasi walaupun salahnya di kita. Nah, itu jangan sampai customer ini langsung ke ojol atau aplikasi karena memang Atau ke Google Google review. review karena medianya tidak dicantumkan di Betul. packaging, bisa jadi atau low respon. Bisa jadi orang buang sampah sembarangan karena kita anda siapkan tempat sampahnya Om Dayat. Oke, nice. Makanya siapkan tempat Sepakat. sampahnya supaya orang bisa buang sampah di situ saja. Ih, kalau dia buang sampah di sungai? Ada Pandawara. Oke, menarik sekali obrolan kita hari dengan Kakak Pungge dari Days Dessert.
Sekali lagi saya mau notice sponsor kita hari ini ada Buma Grosir, ada Lahap Kalap, ada Dawata. Baik Kakak Pungge, untuk mengakhiri sesi kita hari ini sebenarnya masih bisa 2 jam ini. Saya pun 2 jam siap, asik. Saya nggak siap sih. Nah, closing statement tak terkait operasional sama bisnis secara umum. Oke. Kalau saya lebih ke berdasarkan pengalaman saja. Oke. Kalau kita baru merintis, sama sekali baru merintis bisnis, memang tidak bisa santai-santai. Memang harus komitmen meluangkan waktu lebih banyak itu mengurusi operasional. Dan sampai hari ini pun saya justru kalau kerja-kerja laptop lebih senang di hotel daripada di kantor. Di Pangayoman kan, kalau di Pangayoman kan saya kantornya di lantai 2. Tapi saya justru kalau tidak ada diskusi atau tidak ada rapat-rapat dengan tim, lebih senang kerja di outlet untuk sekalian melihat aktivitas operasional. Dan memang sebaiknya itu dilakukan juga sama teman-teman mungkin yang baru merintis. Supaya betul-betul terang benderang terlihat permasalahan yang ada di operasional dan segera bisa dibuatkan sistemnya. Dan sistem ini sangat mendesak, penting dan sangat mendesak dibuat sejak awal, bahkan justru harusnya di usaha yang masih kecil. Supaya memang sejak awal itu alur kerja itu bisa efisien dan efektif. Karena sistem ini kan ujungnya pekerjaan yang berkesinambungan. Tidak bolak-balik ya orang, tidak tiba-tiba habis lomboknya, tidak tiba-tiba habis macam-macam. Nah, padahal ada orderan banyak misalnya. Nah, itu harus dibuatkan memang sistem kapan harus order, berapa minimum stok, bagaimana SOP-nya, bagaimana WI-nya. Nah, itu memang jadi fokusnya di 2025 ini. Tahun depan kita move ke fokus ke SDM. Jadi tahun depan udah buka cabang. Tahun depan justru karena kita mau duplikasi ini sistem yang ada beberapa titik ke depan, makanya SDM yang kita fokusi. Supaya duplikasinya sama semua. Setiap outlet. Karena kan ujung-ujungnya orang yang jalankan outlet. Jadi komitmen menjaga operasional lewat sistem, SOP, WI dan alur kerja. Terima kasih Kakak Pungge. Obrolan kita di Omset hari ini. Terima kasih atas waktunya, sukses terus buat Des dan tim dan sehat selalu untuk istri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.